Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas mengenai pelajaran informatika pada bagian berpikir komputasi. Para siswa sekalian, ketika kita bertemu dengan suatu masalah yang ada di sekitar kita, maka kita bisa menggunakan metode ataupun cara berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian kita memahaminya, kemudian mengembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat komputer. Meskipun komputer merupakan alat yang canggih yang dapat membantu kita untuk memecahkan masalah dengan baik, akan tetapi perlu kita sadari bahwa keberadaan orang yang melakukan proses pengerjaannya itu lebih penting daripada komputer itu sendiri. Seperti halnya ada pepatah yang mengatakan man behind the gun. Oke, para siswa sekalian, pada berpikir komputasional ini ada 4 langkah, yaitu dekomposisi, kemudian pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, secara garis besarnya apa itu dekomposisi? Bisa juga dikatakan divide and conquer, yaitu pendekatan dengan memecah masalah menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, sederhana, sehingga mudah dikelola dan dipahami. Kemudian apa itu pengenalan pola? Pola dapat terjadi dalam bentuk urutan angka, perubahan arah, dan perubahan bentuk. Menemukan pola merupakan langkah yang sangat penting karena proses pencarian solusi menjadi lebih sederhana. Kemudian apa juga itu abstraksi? Adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan untuk kita kesampingkan tentunya. Kemudian langkah yang keempat adalah algoritma atau algoritme, yaitu teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan masalah yang ada. Baiklah, sekarang kita akan bahas agak detail pada slide berikutnya ini. Nah, sekarang kita mulai dengan dekomposisi. Nah, di sini kita bisa melihat dekomposisi merupakan teknik yang penting dalam permasalahan yang kompleks. Kita tentu akan sulit memecahkan permasalahan tersebut. Nah, dapat dibayangkan jika masalah itu atau sistem tidak dipecah menjadi masalah yang lebih kecil, maka masalah tersebut akan sulit untuk diselesaikan. Dengan memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, membuat kita dapat melihat permasalahan dengan lebih detail dan jelas, sehingga lebih mudah menyelesaikannya. Misalnya, kita memiliki sepeda. Permasalahannya adalah ketika sepeda dikendarai, terdengar bunyi tak, tak, tak seperti itu secara berulang. Dan semakin kencang sepeda bergerak, maka semakin cepat bunyi tersebut akan terdengar. Nah, masalah seperti itu sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian yang sering menggunakan sepeda pernah mengalami hal semacam itu. Nah,
Seperti yang tadi di awal, bagaimana menyelesaikan masalah sehari-hari seperti yang sepeda tadi, kita lihat bagaimana penyelesaiannya kalau kita menggunakan teknik dekomposisi. Bisa lihat pada gambar pada tayangan ini. Pertama, kita pecah menjadi 5 masalah yang bunyi tadi. Pertama, apa penyebab dari bunyi tak-tak tersebut? Kemudian, bagian mana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi? Kemudian, bagaimana cara memeriksa dan menemukan sumber bunyi tersebut? Yang keempat, selanjutnya, bagaimana cara melakukan perbaikan? Yang kelima, bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar. Dengan memecah masalah seperti ini, maka kita akan menemukan jawaban masing-masing masalah tersebut. Misalnya yang tadi yang 1, apa penyebab dari bunyi tak-tak? Pertama, mungkin ada bagian sepeda yang bergesekan ketika sepeda bergerak. Kemudian yang kedua, mungkin ada bagian sepeda yang bergoyang ketika sepeda bergerak. Nah, kemudian kita diketahui lagi nomor 2-nya. Bagaimana dari sepeda atau bagian mana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi. Nah, kita lihat pemecahannya, mungkin bagian roda depan, mungkin bagian rantai, mungkin bagian pedal, mungkin bagian roda belakang. Nah, kemudian masalah yang ketiga, bagaimana cara memeriksa dan menentukan sumber bunyi? Kita bisa menyelesaikannya. Pertama, lakukan pemeriksaan saat sepeda diam. Nah, yang kedua, kendarai sepeda dan minta orang lain untuk melakukan pengamatan di mana bunyi tersebut. Yang ketiga, gerakan bagian-bagian roda, pedal, dan rantai tanpa dikendarai. Dengan demikian kita bisa mengetahui sumber bunyi datang dari bagian mana. Kemudian yang keempat, bagaimana cara melakukan perbaikan? Nah, tentu saja kalau kita sudah menemukan mungkin ada baut yang kendor, maka yang pertama adalah kencangkan baut dari bagian sepeda yang kurang terpasang dengan baik. Yang kedua, kalau misalnya tidak bisa diperbaiki sendiri, maka mengganti bagian sepeda yang telah rusak. Kemudian, bagaimana cara memeriksa bahwa perbaikan sudah dilakukan dengan benar? Ya, tentu saja pertama kita gerak-gerakan bagian yang menjadi sumber bunyi tersebut sebelumnya yang kita ketahui di mana sumber tersebut. Yang kedua, kita kendarai sepeda sebagaimana pemakaian normal. Nah, mungkin itulah beberapa contoh dekomposisi pada masalah sepeda tadi. Kemudian yang kedua mengenai pengenalan pola. Jika kita lihat lebih dekat dan detail atau secara dekomposisi, kita pisah-pisah masalah tersebut dengan yang lebih sederhana. Permasalahan yang ada memiliki persamaan pola atau karakteristik tertentu. Teknik pengenalan pola mencoba untuk melihat kesamaan pola-pola tersebut. Masalah yang memiliki karakteristik yang sama memberikan peluang pada kita untuk menggunakan solusi yang sama. Kesamaan pola juga membuat kita atau komputer dapat menemukan dan memberikan solusi dengan lebih mudah. Nah, bayangkan, misalnya kita memiliki beberapa bola. Bola tersebut memiliki perbedaan dan persamaan tentunya. Perbedaannya adalah kalau kita melihat gambar,
Bola-bola tersebut memiliki ukuran, warna, dan bahan yang berbeda. Tentu saja, perbedaan tersebut akan berdampak pada karakteristik bola-bola tersebut. Bola-bola tersebut juga memiliki persamaan, yaitu mempunyai bentuk yang sama. Persamaan tersebut dapat kita anggap sebagai pola. Akibat dari persamaan tersebut, mereka memiliki sifat-sifat yang sama, yaitu bisa menggelinding dan memantul jika dilemparkan ke lantai. Kemudian contoh yang lain dari pola adalah gambar di atas ini. Nah, gambar tersebut menunjukkan pola yang tidak hanya terkait dengan bentuk, tetapi juga dapat hadir dalam bentuk-bentuk yang lain seperti urutan angka, perubahan arah, dan perubahan bentuk. Kemudian kita akan mencoba sedikit mengupas mengenai abstraksi. Apa itu abstraksi? Proses abstraksi merupakan proses mengeluarkan karakteristik yang tidak penting dari permasalahan yang sedang diamati. Dengan melakukan abstraksi, kita dapat fokus pada informasi yang berguna. Proses abstraksi terkadang dilakukan untuk mengelompokkan informasi yang ada, sehingga lebih mudah membangun pola-pola yang mungkin dan mencari solusinya. Contoh di sini ada deret angka 6, 4, 8, 6, 10, 8, 12. Coba pada urutan bilangan tersebut bagaimanakah menemukan bilangan yang ke-8? Nah, kalian bisa menganalisa apa yang menyebabkan perubahan angka-angka tersebut. Ya, kalau kita melihat dari 6 ke 4 itu ada pengurangan 2 angka. Kemudian yang 4 ke 8 ada penambahan 4 angka. Ke yang angka selanjutnya ada pengurangan 2 lagi. Dan 6 ke 10 penambahan 4 lagi. 10 ke 8 ada pengurangan 4 lagi. 8 ke 12 adalah penambahan lagi 4 angka. Kita bisa prediksi bahwa yang 12 ke selanjutnya apakah berkurang atau bertambah. Nah, kita bisa menentukan polanya dengan melihat angka-angka sebelumnya. Tentu kalian bisa menjawabnya. Kemudian mengenai algoritma. Algoritma tidak hanya dapat digunakan untuk menuliskan program saja dan memerintahkan komputer melakukan sesuatu, tetapi juga dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, permasalahan tersebut disusun dalam langkah-langkah yang terencana untuk memastikan bahwa permasalahan yang ada diselesaikan dengan cara yang benar. Nah, ada 2 cara untuk menuliskan algoritma, yaitu pseudocode, saya ulangi, pseudocode dan flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah diagram yang mewakili kumpulan dari instruksi-instruksi. Flowchart pada umumnya menggunakan simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda. Ada beberapa aturan untuk menentukan tingkat detail dalam flowchart. Terkadang flowchart dipecah menjadi langkah-langkah yang menyediakan banyak detail mengenai bagaimana proses yang dijalankan dalam program secara jelas. Terkadang flowchart hanya dibuat sederhana. Misalnya kita ingin membuat prosedur belanja online. Untuk itu ada aturannya yang harus dipatuhi oleh penjual dan pembeli sebagai berikut misalnya. 1.
Pengiriman barang akan dilakukan setelah pembeli melakukan pembayaran. Yang kedua, aturannya pembayaran akan dilakukan ke rekening milik status online. Yang ketiga, jika pembeli melakukan pembayaran, sistem akan mengirimkan peringatan untuk melakukan pembayaran. Kemudian, langkah keempat, setelah menerima pembayaran, sistem akan mengirimkan notifikasi ke penjual untuk melakukan pengiriman barang. Kelima, jika belum menerima resi pengiriman barang, sistem akan mengirimkan peringatan kepada penjual. Yang keenam, situs online akan membayar ke penjual jika sudah menerima konfirmasi barang sudah diterima oleh pembeli. Nah, jika prosedur tersebut ditampilkan dalam bentuk flowchart, maka akan berbentuk seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sana ada gambar proses tadi mengenai penjualan online kalau dituangkan dalam bentuk flowchart. Masing-masing bentuk itu mempunyai pembacaan yang sudah ditentukan. Misalnya di sana ada proses, ya, bisa kalian lihat bagaimana membacanya. Kita lihat lagi, misalnya keterangan yang tadi saya tampilkan pada slide sebelumnya. Kita lihat itu yang kotak proses, bahwa prosesnya apa? Pembeli membeli barang. Nah, kemudian ketika membeli barang ada keputusannya jika dicek pembayarannya. Nah, kemudian setelah dicek tentu ada keputusan lagi, ada proses lagi. Apa prosesnya? Jika barang belum dibayar, maka kirim notifikasi kepada pembeli bahwa barang siap dibayar. Nah, jika dalam proses diketahui sudah dilakukan pembayaran, maka selanjutnya adalah memproses, memberitahu penjual untuk mengirimkan barang. Nah, setelah itu diambil keputusan cek pada pengiriman barang. Nah, ketika dicek pengiriman barang, tentu akan ada proses kembali. Nah, jika barang sudah dijual, kirim notifikasi ke penjual. Nah, begitu. Kemudian tentu ada keputusan selanjutnya, cek penerimaan barang. Kalau misalnya penerimaan barang sudah diterima, maka selanjutnya adalah proses membayarkan uang dari situs online kepada penjual. Oke. Yang kedua, dalam menyatakan tadi algoritma itu, selain daripada flowchart, ada yang kedua namanya pseudocode. Nah, apa itu? Yaitu cara lain untuk menampilkan algoritma adalah pseudocode. Apa pseudocode ini? Adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Pseudocode bukanlah sintak program dan tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Menulis pseudocode sama dengan menuliskan bahasa pemrograman. Setiap baris algoritma ditulis dalam barisnya sendiri, dalam rangkaian perintah-perintah. Untuk memudahkan pembacaan, biasanya
perintah-perintah ditulis dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian variabelnya ditulis menggunakan huruf kecil. Nah, yang flowchart tadi jika dirubah menjadi pseudocode akan menjadi seperti ini. Yang tadi dalam bentuk flowchart tadi, kalau kita tuangkan dalam pseudocode akan seperti ini bentuknya. Proses pembeli membeli barang. Kemudian jika pembayaran sudah dilakukan, maka diprosesnya. Kalau belum, kirim notifikasi kepada pembeli. Kalau sudah, beritahu penjual untuk kirim barang, dicek pengiriman. Kemudian dicek lagi pengirimannya. Setelah dicek pengiriman, proses lagi. Kalau sudah dikirim, kirim notifikasi kepada penjual. Jika barang sudah diterima pembeli, maka proses selanjutnya adalah bayar dari rekening online kepada penjual. Itulah yang dapat saya terangkan pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan sedikit pencerahan mengenai berpikir komputasional. Untuk itu silahkan tulis di kolom komentar kalau ada kritik dan saran akan video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.